Baik, kali ini kita akan mencoba melakukan setting untuk GPS Rescue di Betaflight 4.4. Saya colok dulu ke USB drone-nya. Kemudian sambil menunggu saya hidupkan remote juga. Sebenarnya oke, ini sudah connect ya. Tandanya sudah connect. Kita sudah masuk ke Betaflight. Kebetulan langsung masuk ke tab konfigurasi. Kemudian di sini tandanya GPS sudah aktif, adalah lampu GPS-nya nyala nih. Artinya kita bisa melakukan setting untuk GPS. Ini kalau kita ada barometernya juga kita bisa aktifkan di sini sebenarnya. Ini akan menambah ketelitian saat landing nanti, karena sistemnya juga waktu automatic landing dia juga bisa tahu ketinggiannya berapa. Kebetulan di sini tidak support ya, jadi tidak nongol, nggak apa-apa. Oke, kalau ini sudah masuk di sini, maka kita masuk ke bagian GPS konfigurasinya. Di sini saya hidupkan protokolnya, saya pakai u-blox auto baud. Jadi di port sini, kalau saya tidak tahu, saya kan pasang di UART 3 ya, di serial 3. Saya setting auto dulu nih gitu. Setelah saya save dan reboot, nah ini save dan reboot ya, nanti karena dia sudah auto, dia mengenali nih komunikasinya pakai kecepatan 57.600 dari untuk itu sih. Jadi maka tadi di menu konfigurasi saya setting sebagai auto baud, sama auto config juga. Use Galileo ini diaktifkan juga, artinya nanti GPS satelit GPS itu enggak dalam satu sistem saja, jadi ada beberapa sistem GPS sebenarnya. Nah, kita pakai yang standar, tapi juga kalau diaktifkan gini use Galileo, makanya pakai sistem komunikasi yang namanya Galileo ini, kita bisa dapat juga. Jadi nanti GPS yang ketangkap bisa lebih banyak sistem yang standar plus dari sistem Galileo. Makin banyak satelit yang ketangkap, titik home point akan lebih akurat, jadi gesernya akan lebih sedikit seperti itu. Terus set home point once, artinya untuk setiap power cycle, maka home point akan diset pada titik pertama kali home point itu terbentuk. Misalnya kita colok baterai terus nunggu sampai home pointnya muncul. Nah, di situ akan permanen. Maksudnya nanti kalau kita mendarat dimanapun, misalnya setelah home point keset, terus kita terbang let's say 100 meter, kemudian kita mendarat, home pointnya akan tetap di posisi pertama kali take off gitu. Tapi kalau ini kita matikan, maka setiap kita mendarat terus kita take off lagi, misalnya di tempat pertama kita udah dapat home point, terus terbang, terus landing let's say 50 meter dari tempat pertama, kemudian kita take off lagi, maka home point-nya akan bergeser, home point-nya akan menjadi tempat take off yang kedua kali. Terus kalau kita mendarat lagi let's say 50 meter lagi, jaraknya nambah misalnya ke utara atau ke selatan gitu, terus kita akan take off lagi, take off yang ketiga kalinya, maka home point-nya ada di titik take off yang ketiga itu. Jadi nanti kalau RTH dia baliknya ke titik berangkat yang ketiga, bukan yang pertama kali tadi gitu. Biasanya kita akan set yang pertama aja, karena kita pilot biasanya nggak pindah-pindah, di tempat awal saja seperti itu. Ground assistant nggak perlu sih disetting karena kita nggak pakai, tapi bolehlah kalau disetting auto detect seperti itu ya. Save dan reboot. Kemudian step berikutnya adalah kita masuk ke menu receiver dulu. Di menu receiver saya akan mencatat dulu bentar ya, saya connect remote dulu. Oke, sudah hidup ya. Oke, yang utama adalah throttle ya. Throttle saya lihat minimumnya adalah 990. Kalau saya stick saya taruh di paling bawah banget. Terus kalau paling atasnya 2010. Oleh karena itu akan saya catat dulu di Excel. Minimum sama dengan 990, maksimum sama dengan berapa tadi, 2010. Maka jaraknya sekitar 1020.
Oke. Nah, kemudian ini untuk apa sih? Nanti ini kita pakai karena di settingan GPS Rescue akan ditanya berapa throttle-nya kalau untuk hovering seperti itu. Oke, ini kita sudah catat. Bisa juga untuk switch-switchnya yang lain aux 1 sampai 6 kita bisa lihat. Kalau minimum itu di 1000, kalau dia 3 state berarti ada state tengah 1500, terus state paling tingginya 2000. Kalau yang modelnya switch 2 state berarti 1000 dan 2000. Kalau yang tombol juga gitu, dari 1000 ke 2000. Ini tombol ya switchnya. Oke, sudah cukup. Kita akan masuk ke menu file save-nya ya. Ini tadi nggak ada dimakan, kita cuma mencatat jadi nggak bisa. Oke, kita akan masuk ke menu file save. Oke, kita sudah masuk di menu file save, tapi sebelumnya kita kembali ke settingan remote dulu ya. Di settingan remote saya pakai switch untuk pindah ke GPS Rescue mana ya? Kalau kebuka sebenarnya harusnya gitu. Mana GPS Rescue? Belum di setting ya? Oh belum malah. Oke, sekalian aja. Untuk GPS Rescue saya akan pakai switch yang aux 6 ya. Jadi kalau saya klik gini maka GPS Rescue aktif. Kalau gini mati, saya switch lagi untuk hidup. Jadi untuk hidup ada di range antara 1800 sampai 2000 seperti itu. Kalau angle di 1000 ya, horizon di 1500 dan akronya di 2000, tapi nggak perlu. Oke, sebenarnya kita bisa pilih GPS Rescue atau file save, tapi saya pilih langsung GPS Rescue saja. Bisa aja sebenarnya kita set sebagai file save dulu switchnya untuk file save, karena file save itu akan berlangsung hanya beberapa detik, kemudian dia akan pindah ke GPS Rescue. Nanti akan diterangkan di menu file save. Sekarang kita kembali ke menu file save. Ini save ya, karena kita sudah aktifkan switch untuk GPS Rescue di auxiliary 6. Sudah semua. Aux 1 ada, 2 sudah pakai, 6, 3, 5, 4. Oke, udah semua. Save. Kembali ke menu. Oke, kita sudah kembali ke menu file save. Nah, file save itu sebenarnya terdiri dari dua stage. Misalnya, stage 1 adalah file save itu sendiri. Dia akan mencoba untuk bertahan atau recovery. Jika tidak, misalnya nih sinyal remote putus gitu ya, dia akan otomatis melakukan recovery biar tidak jatuh. Misalnya posisinya agak miring. Kalau sinyal putus kan dia drone akan bingung tuh mau seperti apa, maka dia akan masuk ke file save ini. Misalnya kita set untuk hover di tempat misalnya ya, seperti itu. Nah, nanti setelah beberapa saat dia akan masuk ke stage 2. Kalau misalnya sudah di file save tapi tidak kunjung connect remote-nya, artinya benar-benar memang udah putus dan tidak connect lagi, maka dia akan masuk ke stage kedua. Stage kedua itu ada pilihannya, dia drop ya, jatuh aja, turun gitu, atau landing. Kalau ada pilihan landing, kalau drop itu kayak langsung mati aja, langsung jatuh. Kalau landing dia akan turun pelan-pelan. Atau GPS Rescue berarti dia terbang kembali ke home point baru landing. Ini gambarnya sebenarnya sudah cukup menjelaskan. Oke, dari file save stage pertama ke stage kedua, apa sih settingannya? Maka di sini settingannya. Dia akan menunggu sekitar 1,5 detik. Jika dalam 1,5 detik tidak kunjung nyambung remote-nya, maka dia akan masuk ke stage 2, yaitu drop, landing, atau rescue. Nah, kalau kita kan GPS Rescue ya, kita pakai saja GPS Rescue. Kalau drone kita tidak punya GPS, kita bisa antara dua ini. Kita mau jatuhkan saja drone-nya, atau diusahakan untuk turun pelan-pelan. Kita bisa pakai yang ini, landing gitu. Seperti itu. Oke. Oke, kalau saya file save akan saya coba setting juga ya. Jadi throttle-nya mau kita setting untuk auto atau set. Saya pakai auto saja untuk throttle, atau bisa di set sebenarnya, di set mau
throttle-nya di berapa. Tadi kan kita antara di catatan kita tadi mana? Antara 990 sampai 2010. Oh ya, kebetulan saya sudah cek di drone saya, kalau terbang itu untuk hover di 44%. Taunya dari mana sih 44%? Angka persisnya 45, 44, 41, 42, 43 dari mana? Itu di sini. Kalau kita setting OSD, wait, kita tunggu dulu, ini tidak muncul ya. Oke, setting OSD. Kemudian saya di profile OSD. Oke, sebentar ya, tunggu munculnya, agak lemot nih. Oke, di setting OSD kita bisa pilih untuk menampilkan throttle ya. Mana throttle? Nih, throttle position. Itu nanti logonya seperti ini nih, yang ini. Nah, ini 69% maksudnya. Nah, kalau saya tadi di drone waktu saya tes terbang untuk hovering di 44 seperti itu, maka kita tinggal cari tahu dulu 44%-nya di mana. Nah, ini makanya tadi dicatat gitu ya. Jadi 44% dari 2010 step itu berapa? Sebenarnya ini dikali 44%, berarti 44 kali 44 per 100 ya. Jadi di 448.8 bisa kita bulatkan jadi 449 gitu ya. Nah, 449 dari minimumnya, berarti kita ambil hover throttle-nya di 1438 atau 1439 lah kalau dibuletin ya. Nah gitu, 1439. Maka balik lagi ke menu file save, bisa aja saya setting di sini untuk hover gitu, set di 1439 tadi, atau hold artinya tidak mengubah throttle. Jadi kalau throttle kita tadinya maksimum, maka dia akan maksimum terus. Atau kalau auto, apa tadi pilih? Nah ini bahaya nih, auto, mid, roll, dan pitch dan yaw ditaruh di tengah dan throttle di low. Berarti kan kalau kita pakai auto, dia bakal matiin throttle kan. Nah, maka akan jatuh, jadi agak serem juga gitu. Kalau gitu saya sih lebih pilih dia di untuk hover tadi di berapa tadi, 1439. Saya akan set di 1439. Jadi kalau tiba-tiba remote putus, dia minimal hold dulu posisinya di 1439. Oke, tetap arming kita set hold ya. Jadi kalau atau misalnya kita takut kita salah switch misalnya, maka kita bisa set untuk tetap arming gitu. Di berapa tadi, kalau ini harusnya di 2000 kan arming. Lihat di mode tadi sini ya, untuk arming di 2000 seperti itu. Aduh, tadi belum di save. Throttle tadi berapa? Saya set di tetap bertahan di 1439. Jadi agak ngambang, atau mungkin pelan-pelan naik atau pelan-pelan turun, sekitar itu. Tergantung baterai juga sebenarnya, karena throttle kita akan nambah kalau tegangannya udah turun. Saya di 44 itu pada posisi baterai kurang pas baterai lagi di tengah-tengah sih, belum habis dan tidak juga lagi full gitu. Ini bisa kita set tetap hold. Oke. Terus ini posisi apa namanya, flight modenya kan ada angle, ada horizon sama acro misalnya. Supaya aman, saya otomatis pindahkan dia sebagai angle, jadi dia langsung stabilisasi. Jadi kalau misalnya sinyal remote putus, misalnya kita tadinya mode acro, dia akan pindah ke mode angle. Nah, berapa sih tadi mode angle? 1000 ya kan, kalau 3 posisi 1000, 1500 dan 2000 kan. Nanti saya pasang di posisi 1000, artinya si drone akan pindah ke posisi angle hover, berarti dia akan mencoba untuk terbangnya rata seperti itu. Beeper biarkan saja hold posisinya sama dengan sebelum sinyal putus, kan biasanya kita nggak hidupkan secara manual kan. Oke, ini posisinya tetap. OSD kan saya pakai di sini, maka posisinya tetap.
GPS rescue ya posisinya tetap seperti itu, nggak ada yang perlu diubah. Mungkin kalau mau ngubah itu yaw-nya ya, yaw-nya. Jadi kalau roll kan dia drone-nya akan ngeroll, kalau ngeroll nanti malah bisa kebalik, bisa jatuh. Pitch juga seperti itu, kalau kebanyakan malah bisa jatuh. Kalau yaw ini bisa kita setting, let's say tadi kan di minimumnya 1000 ya, 1000 sampai kalau yaw saya set dulu ya, dia nggak ngubah lagi. Let's check receiver. Sudah saya matikan lagi remote-nya. Welcome to HTX. Yaw minimal 989, mirip-mirip dengan 990. Maksimumnya 2012, sedikit lebih banyak ya. Kalau tadi throttle kan 2010, ini 2012, ini 989. Oke, nggak masalah, tapi seperti itulah. Jadi saya pengen drone-nya itu tidak terbang kemana-mana gitu. Jadi kalau yo yang tidak dipecat itu kan di 1495 ya tuh. Jadi kalau ke kiri 989, kalau center di tengah itu 1495, kalau di ujung kanan 2012. Oke, di 1495 saya bikin dia muter sedikit. Nah seperti ini misalnya, kita bisa setting berarti dari 1495 jadikan 1550 ya. Jadi si drone akan tadi kalau misalnya dia putus koneksinya, dia akan ngambang karena angle mode, terus throttle-nya hover, dan ini saya bikin sedikit mutar ya sebenarnya. Kenapa mutar? Kenapa mutar? Coba 19 berapa tadi? 1550 ya. Oke. Drone saya itu agak miring sedikit ke depan, jadi dia agak maju lah gitu. Jadi dia jalannya maju, walaupun kita nggak kalau pakai angle mode, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, karena memang di gyro kalibrasinya dia agak miring ya. Nah dia agak maju tuh terbangnya gitu. Nah jadi kalau misalnya pun dia hover angle mode terus hover di tengah, sebenarnya dia akan maju dikit-dikit. Nah supaya majunya nggak jauh-jauh, jadi tidak lurus terus entah kemana, atau bisa saja ketiup angin dia jadi ke bawah gitu ya, saya akan bikin dia agak jalan melingkar gitu istilahnya. Maka di file save ini selain hover, yaw-nya kita set deh. Jadinya tadi berapa? Ayo lupa, 1550 ya, 1550. Jadi dia akan agak maju tapi belok lagi dikit, maju sambil maju dia belok lagi sedikit gitu. Jadi cenderung membentuk track lingkaran seperti itu. Nah ini kalau ada file save switch exit, kalau tadi saya ininya switchnya GPS rescue ya, tapi kan sebenarnya ada switchnya itu bisa file save atau GPS rescue. Nah kalau di switch mau tetap langsung loncat ke GPS rescue atau file save dulu seperti itu kalau via switch gitu. Ya kalau via switch ya, kalau switchnya untuk file save ya ke stage 1 aja dulu gitu, atau mau langsung ke 2 juga nggak apa-apa, jadi otomatis ke GPS rescue atau kill dulunya langsung jatuh. Jadi ini biarkan saja, ini sudah oke. File save terlalu delay ini biarkan aja di 10 detik. Dia artinya kalau dia lama di 10 detik throttle-nya di bawah terus, maka dia mengasah disarmnya lagi. Ya dia akan disarm motornya kalau waktu prosedur pas nunggu ini dia dapat sinyal throttle-nya di nolin gitu. Kalau dengan nol terus selama 10 detik, maka dia akan disarm drone-nya. Oke. Nah di sini kita akan tadi pilih GPS rescue ya, bukan landing ya. Kalau landing tadi kita pakai throttle value-nya supaya nggak terlalu cepat turunnya,
kita bisa pakai tadi berapa? Kok 1425 plus 1439 di sini juga kalau mau landing throttle-nya 1439, tapi kan dia mau turun pelan-pelan, kita kurangi aja 37 gitu atau 35, maka dia akan turun tapi tidak jatuh, walaupun agak kencang tapi nggak jatuh. Ya, ini kalau udah sampai dia nggak langsung mati, dia akan minimal satu detik. Itu kalau kita pilih stage 2 nya landing, tapi kita kan mau GPS rescue ya. Oke, angle itu 70, artinya dia kemiringannya sampai dengan 70. Initial altitude meters saya kecil aja ya. Descent. Oke, ini semua kita ikutin default saja. Minimum distance bisa dikecil nggak? Oh, bisa sekarang. Jadi sekarang jarak 20 meter pun sudah bisa mengaktifkan GPS rescue ya. Kalau kurang dari 20 meter terus kita misalnya set break atau switch GPS rescue nya, kemungkinan drone-nya akan langsung disarm terus jatuh. Jadi, atau tidak mau aktif, antara tidak mau aktif atau dia disarm. Ini kecepatannya untuk pulang 7 meter per detik, cukup lama. Total minimum tadi di 99 berapa tadi? 990 ya. 990 masuk aja total maksimum di wait, saya lupa. Oke, total minimum dan maksimum sebagai kita biarkan saja ya sebenarnya. Jadi kalau tadi kita kan hover di berapa tadi? Ada catatan lagi. 1439 ya. 1439 hover. Jadi minimumnya kalau bisa jangan di 14 saja. Jangan kurang dari 1400 gitu. Dan naiknya juga nggak kencang-kencang amat, misalnya di 1750 misalnya. Tapi ini sebenarnya ikut default aja nggak masalah, yang penting hovernya aja tuh yang di setting. Ascent rate, jadi kalau misalnya ketinggiannya kurang, dia akan naik ya. Nah, dia untuk naik mau kecepatannya berapa meter per detik nih gitu. Kalau mau slow nggak langsung ini kan 7, dia cepet ya 7 meter per detik, set tek 7 meter, dia kayak ngegas biar cepet. Bisa juga naiknya pelan-pelan, misalnya cukup 2 meter atau 3 meter per detik gitu. Saya pakai 3 aja sebenarnya. Descent rate saya kan turun sih, saya bikinnya pelan-pelan aja 1 meter per detik. Kalau minimum satelit untuk di sebelum terbang kita pakai 8, minimum banget sih, idealnya sih 10 ya. Oke. Supaya ada home point itu minimum 10 satelit misalnya, tapi nanti nunggunya agak lama ini. Oke, aja deh, cuma nanti kita akan biasakan, kita akan mulai terbang kalau sudah lebih dari minimum 10, tapi kalau kita minimum banget ya 8 lah gitu. Kalau arming without fix artinya walaupun belum ada home point, kita mau terbang misalnya mau buru-buru main, tidak usah nunggu GPS, kita boleh aktifkan. Tapi sadar ya, kalau misalnya belum home pointnya belum fix terus terbang, terus tiba-tiba butuh GPS rescue, ya nggak bisa balik karena home pointnya nggak ada. Atau nanti misalnya kebentuknya pas udah terbang udah jalan, ya nanti akan mendarat di tempat itu. Nah, di sini altitude mode ada pilihan current altitude, fixed altitude atau maksimum. Current artinya kalau tingginya pas terbang 40 meter ya dia akan pulang dalam keadaan ketinggian 40 meter. Kalau fixed altitude kita yang menentukan mau ketinggiannya berapa. Nah, itu di initial altitude ini kayaknya mau berapa meter? 30 atau 40 gitu ya. Nah, itu kalau pakai fix. Atau maksimum altitude artinya kalau kita perjalanannya naik turun, pertama dari 10 terus ada pohon kita naik jadi 20 meter, terus ada gedung kita naik lagi jadi let's say 50 meter, terus kita turun lagi terbangnya setelah melewati gedung itu.
Nah nanti kalau pas file save atau GPS rescue, kalau pakai maksimum, tadi kan maksimumnya 50 meter kita terbang, maka dia naik dulu sampai 50 baru kembali. Jadi kita bisa aman nih kalau ternyata pas pulang ketinggian kita cuma 40, kita nggak nabrak gedung itu, karena dia akan naik dulu ke 50, nggak langsung 40 garis lurus pulang, padahal ada gedung yang tingginya lebih dari 40 meter. Maka ini tetap kita pakai, saya lebih prefer untuk pakai maksimum altitude saja. Untuk sanity check, biarkan saja untuk konsep aja. Oke, saya udah reboot. Nah ini sudah semua ya mestinya 1439. Di sini kalau bisa sih jangan 1439, jadi 1425 lagi. Sampai ada 1439, kalau perlu dilebihin deh, jangan 1439, misalnya 45 itu, jadi drone-nya agak naik dikit ya. Saya cek lagi, 1425. Oke. Kok jadi rendah ya? 1439. Pokoknya tadi udah ditinggiin ya. Oke, nice. Sudah semua. Sebenarnya ini kita tinggal uji coba saja. Itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.